Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma. Alladzi khalaqa asy-syamsa wal qamara husbanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya, menghadirkan peristiwa termasuk hadirnya corona di permukaan bumi ini sebagai alat atau bahan untuk lebih memahami diri, mengoreksi diri dan lebih mengenal Tuhan yang maha kuat, maha berkehendak, maha kuasa, Rabb yang seluruh umat manusia sudah pernah bersaksi di hadapannya, mengakui dirinya sebagai makhluk dan mengakui Tuhannya sebagai Rabb yang menciptakan dirinya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi dan Rasul yang seluruh umat Islam sudah pernah mengucapkan syahadat sebagai tanda legitimasi keislaman, sebagai dasar untuk membangun komitmen, menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, baik di dalam melakoni perang kehambaan Abdullah yang berimplikasi kepada amalan-amalan ritual, maupun di dalam melakoni perang kehalifaan ini, ja'ilum fil ardi khalifah dalam berbagai profesi. Nabi dan Rasul yang insya Allah ketika kita mengoptimalkan mengikuti beliau, sangat berpeluang kita untuk mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah dan berpeluang untuk mendapatkan pengampunan dosa. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukti tanda kesyukuran, keimanan dan kesaksian kita dan penghambaan kita pada hari ini dengan memenuhi panggilannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa sarul bai'ah. Ada 89 ayat yang saya temukan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang sudah ada modal iman di dalam dirinya, sudah ada nikmat iman di dalam dirinya. Ketika sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, alangkah bagusnya kalau seluruh azan bersegeralah untuk memberikan haknya Allah, melaksanakan ibadah salat Jumat. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena ketika kita lakukan ini sebenarnya ini banyak rahasia di balik salat awal waktu. Saya yakin ayat ini tetap berlaku sampai sekarang, tidak dibatasi oleh karena ada corona. Ketika sudah melaksanakan ibadah Jumat, melaksanakan sholat, fantasyiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Tidak boleh juga kita malas. Bertebaranlah ke bumi untuk kembali melaksanakan peran kehalifaan kita. Yang terkadang menggiring manusia lalai dari peran kehambaannya adalah mencari rezeki, karena rezeki hanya dimaknai secara sempit, hanya dimaknai sebagai materi. Allah menyampaikan, aku yang akan memberikan rezeki yang baik.
Yarzuqu liman yasha bighairi hisab. Aku akan berikan kepada siapa saja aku kehendaki tanpa batas. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Hari ini Jumat pertama, bulan pertama tahun Hijriah 4 Muharram 1443 Hijriah. Bertepatan dengan 13 Agustus 2021 Masehi. Bulan proklamasi kemerdekaan, hasil perjuangan para pejuang dan pendiri bangsa. Mudah-mudahan semuanya diterima sebagai mujahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan awal tahun baru di bulan yang mulia ini, tahun Hijriah, Rabb yang Maha Kuasa Maha berkehendak mengangkat dan mengembalikan corona ke habitat alamiahnya karena izin dan kehendaknya menghadirkan dan menciptakannya. Tidak akan kembali juga tanpa izin dan kehendaknya. Wa in yamsaskallahu bidurrim fala kashifa lahu illa huwa. Jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Batas kemampuan manusia hanya berikhtiar sambil mengoreksi diri. Mungkin dihadirkan untuk menguji keimanan ketakwaan, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka cukup mengatakan dirinya beriman, sedang mereka tidak diuji? Surah Al-Ankabut 29 ayat 2. Kita coba tema khutbah kita, menata hidup baru di awal tahun baru. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Setiap pergerakan waktu dituntut untuk melakukan dua hal. Pertama, karena kita diberikan kesempatan oleh Allah mencapainya, kita harus mensyukuri. Kita capai Muharram, kita bersyukur. Diberikan waktu untuk melanjutkan lagi perjalanan hidup yang kita tidak tahu kapan berakhir. Batasnya kita tidak tahu, semua dirahasiakan oleh Allah. Apa yang perlu disyukuri? Saya kira ada dua hal besar yang perlu disyukuri. Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Yang kedua nikmat keimanan. Ini yang sangat mendasar. Keduanya harus dibuktikan dalam praktek kehidupan dalam memaksimalkan kualitas peran dan fungsi kehambaan dan kehalifaan kita. Nikmat penglihatan, pendengaran dan akal pikiran dibuktikan dengan memanfaatkan sesuai fungsi dan petunjuk Allah, mengkaji ilmu, memahami diri, memahami lingkungan kita dan mengenal Tuhan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Memahami kesehatan secara mendalam akan membangun kesadaran akan kebesaran, Maha Rahman dan Maha Kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Kita sehat karena suplai oksigen yang cukup dan seimbang akibat berfungsi normalnya paru-paru. Ini yang dihantam corona ini. Paru-paru kita sebagai salah satu organ vital dalam tubuh. Oksigen dihirup melalui hidung, masuk ke trakea sampai ujungnya namanya alveoli. Berdasarkan ilmuwan itu panjangnya itu 2414 km. Pernahkah kita merenungkan alat itu di dalam diri kita? Menghirup udara kurang lebih 11.000 liter per hari. Di dalamnya itu 21% oksigen. Atau 550 liter udara per jam. Sekitar 90 sampai 115 oksigen per jam. Ini kalau dianalogkan itu menurut ilmuwan 550 galon per hari. Nanti kita sadar ketika kita sakit. Kurangnya asupan oksigen dari paru-paru menyebabkan menurunnya kelarutan oksigen dalam darah, menyebabkan terganggunya fungsi sel, jaringan dan organ vital tubuh. Oksigen pada saat sehat semua digratiskan oleh Allah. Setelah mengalami masalah 50% paru-paru, itu sudah harus ditembakkan 3 liter oksigen per menit dengan menggunakan masker. Lebih parah lagi ditembakkan dengan menggunakan ventilator 30 sampai 40 liter per menit yang bisa menyebabkan terganggunya organ lain. Mari kita sadari semua ini, baru oksigen. Syukuri nikmat kesehatan dengan menghargai lingkungan dan jangan lalaikan ibadah. Yang kedua yang perlu dilakukan, istiqamah meningkatkan kualitas diri, ibadah ritual, muamalah, keimanan dan ketakwaan. Hasil muhasabah di akhir tahun bulan Zulhijjah kemarin digunakan untuk menata kehidupan baru yang berkualitas. Posisi keimanan dan ketakwaan yang tahu adalah diri kita.
Sudah kuatkah keimanan kita dengan adanya akhir dari kehidupan dunia ini? Saya yakin cita-cita dan impian hidup, tujuan hidup kita semua ingin bahagia, selamat dunia dan akhirat. Tidak pernah lepas dari doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karena memang hakikat orang yang bahagia ketika nanti dia dapat bahagia di 3 alam. Yauma wulida, yauma yamutu, wa yauma yub'atsu hayya. Kita selamat di dunia, kemudian kita selamat di alam barzah penantian, dan insya Allah kita selamat nanti di alam pengadilan Allah untuk menerima keputusan. Tata aktivitas program untuk merebut kebahagiaan tersebut. Misi hidup menggenggam ketakwaan menuju visi keselamatan dunia dan akhirat. Ayat selalu dibaca ini di atas mimbar. Mari koreksi diri kita. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap hari Jumat diteriakkan di sini. Mari koreksi diri kita, adakah pergerakan keimanan ketakwaan yang berubah setiap minggu yang dibaca di sini. Hai orang-orang yang beriman, tingkatkan terus keimananmu dan ketakwaanmu sampai mencapai predikat ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu meninggalkan dunia ini, meninggalkan dimensi ini sebelum mencapai predikat penyerahan diri al-muslimun. Aktivitas program menggenggam ketakwaan, mencapai predikat berserah diri tidak terlepas dari 2 hal. Selalu ini dia diceramahkan ini. Yang pertama yang terkait dengan ibadah ritual. Mudah dikoreksi itu. Ibadah ritual itu sholat. Sudah lengkapkah sholat kita? Kalau sudah lengkap, sudah awal waktu kah? Kalau sudah, masih ditambah-tambah kesambalu dengan sholat-sholat sunnah. Bagaimana puasa kita? Mohon maaf, jangan hanya menunggu Ramadan. Tidak ada yang pastikan dirinya sampai Ramadan. Ada puasa-puasa sunnah, latih diri kita. Bagaimana makna-makna ritual ibadah haji? Apakah sudah kita latihkan diri kita untuk menghadirkan suatu keikhlasan dan ketaatan di dalam beribadah? Semangat pengorbanan. Bagaimana sedekah kita? Zakat kita, yang sudah jelas dalam Al-Quran itu adalah jalan untuk mensucikan jiwa, mensucikan diri, mendapatkan keberkahan hidup. Bagaimana yang terkait dengan muamalah kita? Kita sudah tahu semua itu. Kalau ada jabatan yang diberikan, apakah kita sudah menerapkan kejujuran dan transparansi di dalam jabatan? Di keluarga, di tingkat keluarga? Karena ini semua tanggung jawab. Karena keduanya nanti harus dipertanggungjawabkan. Referensi utama untuk menata kehidupan adalah Al-Quran. Sekali lagi, referensi utama untuk menata kehidupan adalah Al-Quran, yang sudah banyak diperhatikan, dicontohkan oleh Rasulullah dan dibukukan dalam hadis. Begitu pula referensi dari buku-buku ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola alam, menata kehidupan sosial masyarakat yang bertanggung jawab sesuai dengan rambu-rambu Tuhan dalam Al-Quran sebagai sumber informasi dan sumber konfirmasi. Hadirin sidang jamaah Jumat insya Allah dimuliakan Allah. Sebagai penutup, Muharram adalah bulan mulia, syahrullah. Manfaatkan untuk menata kehidupan baru, meniti jalan sampai batas waktu yang dirahasiakan oleh Allah, berakhir dengan insya Allah husnul khatimah. Ketakwaan sebagai tiket keselamatan melanjutkan perjalanan berikutnya di alam dimensi lain, barzah, kebangkitan, pengadilan Tuhan, dan kembali kepadanya. Maksimalkan amalan sunnah, menyikapi dinamika kehidupan akhir-akhir ini yang kita tidak tahu bagaimana ini. Amalan-amalan sunnah yang dianjurkan pada bulan Muharram jangan dilewatkan. Zulhijjah kemarin banyak. Kalau sudah lewat itu sudah, tinggal penyesalan itu. Dan saya yakini ini adalah resep jitu untuk mengundang datangnya pertolongan Allah sesuai solusi menyikapi musibah corona yang masih betah di bumi Indonesia ini. Perkuatlah niat memperbaiki diri, bertaubat, meningkatkan iman dan amal saleh, berhijrah dan mujahadah, dan istiqamah menuju pada husnul khatimah. Yang kedua, memperbanyak puasa. Ada Senin Kamis, laksanakan puasa Asyura hari ke-10 bertepatan Kamis nanti insya Allah, dan bisa ditambah dengan puasa di hari 9 dan 11. Ada puasa pertengahan 13, 14 dan 15. Hadis dari Rasulullah, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul lahil Muharram. Puasa yang paling mulia setelah bulan suci Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Yang ketiga,
Memperbanyak amalan saleh kebajikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, keluarga dan masyarakat secara umum. Barang siapa yang melapangkan jiwa dengan memberi hadiah kepada anak cucu dan keluarganya pada hari Asyura, insya Allah Allah memberikan kepadanya kemudahan rezeki sepanjang tahun. Istiqamah meningkatkan kualitas ibadah ritual baik yang wajib maupun yang sunnah dan melaksanakan muamalah yang bertanggung jawab dalam berbagai profesi. Inilah jalan untuk bagaimana kita merebut ketakwaan yang sebenar-benarnya. Takwa sebagai tangga menuju pada al-muslimun dan jiwa yang mutmainnah yang mendapat pengakuan sebagai hamba dan mendapat panggilan khusus dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, tentram dan damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam surgaku. Ini semua yang dicari, yang mana ngisapa mengawali kehidupan dengan mengaku di hadapannya Allah sebagai hamba dan mencari jalan diakui sebagai hamba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.